untuk pencet situ supaya saya bisa pencet go it. Shalom. Shalom yang di Tiongkok. Shalom yang ada di Amerika. Shalom yang ada di Australia dan di semua negara yang mengikuti ibadah bersama dengan kami yang ada di Tiongkok dan di Indonesia. Shalom semuanya. Shalom. 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 Mana suaranya? Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Damai sejahtera bagi kita semuanya ya. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Tuhan Yesus sangat dahsyat dan ajaib. Mari kita terus percaya, mengandalkan Dia apapun yang terjadi. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tidak undur dengan alasan apapun. Yes, shalom, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Bapa, malam ini kami datang di hadapan-Mu. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau di dalam setiap puji-pujian yang akan kami naikkan. Tuhan, kami minta ampuni setiap pelanggaran di saat kami tidak sadar. Kami melakukan pelanggaran. Tuhan, Kau tolong kami. Tuhan, Kau tolong kami. Haleluya. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami di malam ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kami juga menyerahkan tubuh jiwa roh kami untuk dimiliki Tuhan. Kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami minta perkenanan-Mu atas diri kami, atas hidup kami, dan atas ibadah kami. Biarlah semuanya memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, dan kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya, haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita pujikan. Aku ada ini karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Aku ada ini karena anugerah Tuhan. Kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan. Semua ini bawaku ke rumah abadi. Baru muncul lagunya. Lagunya nggak muncul di sini. Jemaat yang dikasih Tuhan, ini baru muncul. Haleluya. Tuhan berikan gadget yang baru, peralatan yang baru untuk kita semuanya ya. Mari dengan sungguh-sungguh kita pujikan. Haleluya. Haleluya. Aku ada ini karena anugerah Tuhan. Kasih setiamu yang tiada berkesudahan. Tetes air mataku,
Sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku, Tuhan. Kasih setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati lembah gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Yes, haleluya. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Amin. Haleluya, Yesus. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Mari kita pujikan dari awal dengan lebih dalam lagi. Kita pujikan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tiada berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku, Tuhan. Kasih setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati lembah gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajar ku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Amin. Haleluya. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Mari lebih dalam lagi, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi, lebih serius. Jiwa kami memuji keagungan pribadi-Mu ya Tuhan. Bersama-sama semuanya. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Amin, amin. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan,
selamanya. Ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak bisa memuji Tuhan, ketika kita tidak bisa berkata-kata, ketika mulut kita terdiam, perintahkan kepada jiwa kita, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau Tuhan lebih dalam lagi kami menyembah Engkau. Lebih dalam lagi kami mencari Engkau. Haleluya. Karena kami perlu Engkau di dalam hidup kami. Karena kami perlu Engkau bersama dengan kami. Karena kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Oleh sebab itu kami selalu memerlukan Engkau. Bapa, hamba mau Tuhan, kami semuanya mencari wajah-Mu, mencari kasih-Mu, sampai menemukannya, pengenalan pribadi akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama memujikan, ku mencari wajah-Mu Yesus kekasihku. Bukan karena apa yang Engkau perbuat bagiku, tapi karena cinta-Mu yang ku kejar. Tuhan, aku mau menghampiri tahta-Mu, ya Yesus Rajaku. Bukan karena kebutuhanku semata, tapi karena hati-Mu. Kami mau mencari dan mengetahui hati-Mu ya Tuhan. Kami mau mendapatkan hati-Mu. Kami mau merasakan hati-Mu. Oleh sebab itu kami mau bersungguh-sungguh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tahta-Mu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya
pada waktunya. Kita mulai dari awal. Mari kita lebih sungguh-sungguh. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tahta-Mu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Amin. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kekuatan-Mu menopang hidupku, Yesus. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Segalanya kan indah, segalanya kan indah, segalanya kan indah pada waktunya. Kami percaya Tuhan, segalanya akan indah pada waktu-Mu. Dan kami terus percaya, yang perlu kami lakukan adalah kami mengerjakan bagian kami. Dan Engkau melakukan bagian-Mu. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Karena kami mau Tuhan, di sepanjang hidup kami memuliakan nama-Mu. Dan kami mau Tuhan, meninggikan nama-Mu, kami mau terus bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur
padamu Tuhan, atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Ku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mari lebih sungguh-sungguh, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Biar kami senantiasa selalu mawas diri. Kami terus sadar, kami terus tanpa henti-hentinya Tuhan mengingat kebaikan-Mu. Sekalipun dunia ini makin dahsyat dengan berbagai kelicikan iblis gunakan dengan apa yang ada di bumi. Kami terus mau ya Tuhan mendekatkan diri kepada Engkau supaya kami terus kuat. Supaya kami terus Tuhan bisa mengerti, memahami apa yang Engkau mau dalam diri kami. Kami mau terus Tuhan. Kami mau terus berjuang di dalam Engkau. Kami mau terus berjuang untuk memahami Engkau. Kami mau terus berjuang mengandalkan Engkau. Kami mau terus berjuang Tuhan di dalam Engkau. Tidak mudah secara daging, tapi kami mau. Tuhan tolong setiap kami, Tuhan tolong setiap kami, mampukan kami ya Yesus, mampukan kami ya Roh Kudus, mampukan kami ya Tuhan, mampukan kami ya Allah kami yang hidup, karena di luar Engkau kami bukan siapa-siapa. Dunia ini semakin hari semakin jahat, dunia ini semakin hari semakin berantakan. Dunia ini semakin diambang kehancuran. Kami enggak mau Tuhan terseret oleh arus dunia yang mengiming-imingi hal-hal yang sementara,
yang tidak ada gunanya di kelak kemudian hari. Karena ketika nyawa kami lepas dari tubuh kami ditinggalkan di dunia, tapi kami kembali ke surga, rumah kami yang sebenarnya, yang akan kami tinggali untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu ya Bapa, hamba minta ya Roh Kudus, untuk kami hamba-Mu bisa membawa jemaat-Mu memiliki pengertian akan itu. Setiap hari kami memuji-muji, setiap hari kami meninggikan Tuhan melalui perkataan, perbuatan, gaya pikir, tingkah laku kami. Kami menyenangkan hati Tuhan. Kami memiliki waktu untuk berdoa bersama Tuhan. Kami memiliki waktu untuk berngobrol-ngobrol, untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuhan, tolong kami yang malas, tolong bangkitkan gairah Tuhan kami. Kami mau berjuang, kami mau bangkit dari kebobrokan kami. Kami mau berjuang untuk kami bangkit. Kami bangkit dalam nama Yesus. Karena kami mau memuji Tuhan. Karena kami mau memuliakan nama Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan terus ada di dalam diri kami. Ketika kami bangun pagi, ketika daging kami susah untuk diajak mengucap syukur, ketika daging kami susah untuk diajak memuji Tuhan, hendaklah Roh Kudus, Engkau ingatkan kepada kami semuanya, kepada jemaat-Mu yang kami layani, untuk memerintahkan kepada jiwa, hai jiwaku pujilah Tuhan, sehingga jiwa kami terbangun dari kemalasan. Kami mengucap syukur, berdoa setiap kami bangun pagi dan di dalam setiap nafas hidup kami. Tuhan, segala pujian, segala hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang kami sembah. Kami bersyukur, kami berdoa, kami menyambut firman-Mu. Engkau ambil alih malam ini Tuhan, di pemberitaan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya bagi kami. Apa yang mau Engkau sampaikan, sampaikanlah Tuhan. Tegur kami, didik kami, hajar kami kalau Engkau dapati kami sangat bebal. Tuhan tolong kami, karena cambuk yang dari Engkau akan memberikan kehidupan bagi kami. Tapi kenikmatan dunia akan menghancurkan kami. Kami lebih memilih cambuk-Mu daripada kenikmatan dunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasai bibir lidah hamba-Mu dan pakai untuk kepanjangan dari lidah-Mu, dari pemberitaan dari firman-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk menerima benih firman-Mu. Dan kami percaya pasti bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus bertumbuh dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus bertumbuh dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dengan sukacita yang dari surga, kami mau fokus taat dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Gem sudah memimpin kita dalam pujian. Saya menyapa semua jemaat dimanapun berada. Keluarga Jemaat Kristus Overseas. God bless semua jemaat. Saya berdoa semua jemaat diberikan kekuatan, diberikan penghiburan, sukacita, meskipun Anda mengalami berbagai pergumulan hidup. Tuhan memberkati semua sidang jemaat Tuhan. Baik, malam ini saya akan menyampaikan firman di dalam Roma 12 ayat 1 dan kedua yang berbunyi seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jemaat Tuhan, firman Tuhan malam ini saya berharap kita fokus, kita dengar firman, kita mendapat sesuatu pengetahuan yang baru menurut konsep firman Tuhan atau konsep kerajaan Allah, bukan konsep dunia. Jemaat, saya mau katakan kepada kita, kalau Tuhan melakukan mujizat itu sangat mudah dan bisa atau mampu. Tetapi yang tidak bisa dilakukan Tuhan, bukan tidak mampu, Tuhan mampu melakukan, tapi dia tidak bisa melakukannya adalah mengubah manusia secara spontanitas. Tidak bisa. Tuhan tidak bisa melakukan itu. Tapi kalau mujizat, ya. Tapi kalau mengubah karakter orang secara spontanitas, Tuhan tidak bisa melakukan itu. Bukan tidak mampu, dia mampu. Tapi tidak bisa beliau lakukan. Karena kalau Tuhan mengubah manusia spontanitas, maka manusia tidak diberikan hak bebas untuk mencintainya dengan tulus. Manusia tidak akan bebas untuk menghargai Tuhan dengan tulus. Manusia tidak akan memiliki kualitas atau bobot yang sangat bermutu kalau dia mengubah manusia langsung secara spontanitas. Tapi ketika manusia itu benar-benar berubah dari hati nuraninya, itu bobot yang sangat berkualitas. Dan Tuhan tidak bisa melakukan itu. Harus manusianya. Makanya Tuhan perlu sabar untuk kita. Kalau nggak sabar Tuhan mendidik kita, waduh. Seorang pemimpin, seorang gembala, seorang mentor, seorang pembina rohani, seorang majelis, seorang pengurus gereja harus sabar membina jemaatnya. Seperti Tuhan sabar. Kalau enggak, kita enggak akan jadi seperti sekarang ini. Sabarnya Tuhan mengajariku, membimbingku di jalan-jalannya hingga benih dewasa. Sabarnya Tuhan beriku hajaran, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Kala ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, hidupku lembut di bebannya, hingga pulih kembali. Oh, Tuhan ingin aku seperti Dia, Yesus di situ. Hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia. Sabar Tuhan. Tuhan tuh sabar mendidik kita. Tuhan, thank you God. Karena kesabarannya lah kita menghargai beliau. Karena kesabarannya lah kita berjuang untuk semakin dewasa
untuk semakin mengerti hatinya Tuhan, untuk semakin mengerti perasaannya Tuhan, untuk semakin mengerti kehendak Tuhan. Dengan kesabarannya kita tidak tega menyakiti hati Tuhan, atau kita berusaha berjuang untuk tidak melukai perasaannya. Mohon pamit Bu Gembala, butuh take rest, gemetar. Tapi lihat eksis beliau mimpin pujian dengan semangat. Setengah-setengah sadar sebenarnya. Jadi jangan letoy jadi orang. Baru kena flu aja, hacit. Bersin-bersin aja udah nggak datang ibadah. Mental apa itu? Katanya mental anak Tuhan. Cuma bersin aja sekali dikasih obat udah selesai. Ya, jemaat Tuhan. Betapa sabarnya Tuhan. Baik, hari ini kita belajar tentang Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Kita mau dinasehati yuk. Kita mau dinasehati ya. Buka hati, buka telinga, sambutlah firman, responilah firman. Ya, kita dinasehati. Alkitab bilang, aku menasihatkan kamu. Kita dinasehati sama firman Tuhan. Supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus, tidak cukup hidup. Kudus. Yang ketiga apa? Berkenan. Saya mau katakan sekali lagi, kalau mujizat itu Tuhan gampang melakukannya, bisa spontanitas, tapi karakter Tuhan tidak bisa mengubah orang secara spontanitas. Beliau nggak bisa melakukan itu, karena kita bukan robot. Oke, jemaat, Alkitab bilang persembahkanlah tubuhmu. Kalau bicara persembahkanlah, artinya apa? Persembahkanlah itu memiliki pengertian apa? Persembahkan, berikanlah. Berarti dari kerelaan hati. Ini kuberikan Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu. Ini Tuhan. Nih, ini tubuhku. Silakan ambil. Itu persembahkanlah. Begini, ini loh. Persembahkan. Kita yang datang kepada Tuhan. Bapa, ini tubuhku kupersembahkan kepadamu. Adanya kerelaan membawa diri kita, God, this is my soma, this is my body. Ini tubuhku Tuhan. Nah, ambillah, persembahkanlah. Kenapa Paulus berkata hari ini, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu. Bawa tubuh ini, bawa kepada Tuhan. Sukarela. Kalau namanya mempersembahkan itu, ternyata artinya itu tahu apa jemaat? Namanya mempersembahkan berarti menyajikan, membawa atau disajikan. Bapa, inilah tubuhku. Kalau namanya menyajikan, pernah enggak Mama Vio atau Jenny, pernah enggak menyajikan makanan basi atau makanan yang tidak enak terhadap anaknya? Tidak mungkin. Menyajikan pasti makanan yang terbaik, minimal itu menurut kita. Pasti yang terbaik, disajikan. Bapa, ini tubuhku, kusajikan untukmu, kupersembahkan. Monggo Bapa, cicipi. Tubuhku cicipi ya Bapa. Artinya apa? Hidup kita dicicipi Tuhan. Dinikmati sampai, kalau saya pakai bahasa makanan, beliau menikmati hidup kita. Nyam, 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 nyam.
Oke, itu mempersembahkan namanya. Persembahkanlah. Lalu kemudian pengertian persembahkanlah apa, jemaat? Memindah posisikan. Pindah posisi. Dulu tubuh kita kepada hal-hal yang najis. Dulu tubuh kita serahkan kepada hal-hal yang kotor. Dulu kita taruh hidup kita kepada hal-hal yang bodoh. Tetapi kita pindah posisikan kepada Sang Raja. Itu sama dengan mempersembahkan, menyajikan. Sama. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan. Kata persembahan di situ ternyata seperti korban. Korban. Bahasa aslinya tusia zao. Tubuh kita ini jadi korban. Korban enak atau tidak? Saya mau tanya jemaat. Namanya korban itu enak atau tidak? Enak atau tidak? Boleh dijawab di unmute satu orang. Setelah itu kemudian. Enak. Nggak enak korban. Nggak enak. Namanya korban. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan. Sebagai korban. Kalau namanya korban, nggak enak. Namanya korban. Korban itu dibakar, dipotong, disembelih. Urutannya salah ya? Disembelih dulu, baru dibakar, dikeluarin darahnya semua. Jadi korban itu mati, itu korban. Dulu, kalau saudara-saudara kita masih mempersembahkan korban setiap acara akbar mereka, ya, namanya ibadah korban, ya, hari raya besar mereka, hari raya korban. Kita tidak lagi seperti itu. Nah itu, korban itu diberikan kepada Tuhan, disembelih, dikeluarin darahnya sampai habis, tercurah, sampai mati itu binatang, baru diberikan kepada Tuhan. Berarti Pak Pendeta, artinya firman ini mengerikan ya Pak Pendeta? Ya, mengerikan. Sadis ya Pak Pendeta? Betul, sadis. Berarti kita harus mempersembahkan diri kita benar-benar mati di hadapan Tuhan. Betul, mati. Sadis ya? Memang itu isi Alkitab. Nggak ada isi Alkitab itu kita makin ikut Yesus makin enak. Makin gebiar-gebiar kedagingan kita, makin ditekan. Bisa-bisa hak kita tuh mati, benar-benar mati hak kita. Harusnya beli emas 10 10 kilo untuk bisa kita pakai pamer-pamer ke keluarga. Tuhan bilang, nak, bukan itu ku mau. 10 kilogram emas batanganmu itu jual, kan udah cukup kebutuhanmu. Iya Tuhan. Tuh ada yang butuh tuh, jual tuh 10 kilo. Ada orang kesusahan tuh, tarik nafas susah, makan aja susah, jual 10 kilo. Aduh Tuhan, nggak bisa aku deh lagi bergaya di depan mertuaku, di depan keluargaku. Aduh. Mati hak kita. Enak ikut Yesus, makin dah enak. Daging ini makin mati ditekan. Hak kita terasa seolah-olah dirampas. Dan bukan seolah-olah, memang terasa seperti dirampas. Namanya persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan. Korban. Kita ini seperti korban disembelih. Kita mati di hadapan Tuhan. Mati. Wah, ini uangku masih banyak ini. Wah, 10 miliar ini di bank. Waduh. Gimana ya? Tuhan bilang, kan udah cukup makan minummu. Kamu udah bisa beli buah, kamu sudah bisa bayar asuransi, kamu sudah bisa bayar arisan. Tapi masih ada 10 miliar lagi. Mama tunggu. Udah cukup kebutuhanmu. Kamu udah lunas bayar arisan. Tabunganmu yang 10 M itu keluarin.
Ada orang butuh disekolahkan. Aturan di tangannya Mama Tunggu, si Seli di tangannya itu 10M, Tuhan suruh keluarin. Tuhan bilang, Seli jawab, ini bercerita saja. Seli jawab begini, Tuhan sedikit aja deh, 500 juta. Tuhan bilang, enggak, semua keluarin. Waduh. Habis Tuhan di ATM-ku nanti. Mau atau tidak? Siap. Mati kan? Mati. Aduh, aku nggak mau ikut Yesus deh, nggak enak. Tabunganku habis semua, nanti diminta sama Tuhan Yesus. Ya udah. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan korban. Mati. Ingin dipuji orang, sudah mati. Ingin dihormati orang, sudah mati. Ingin disanjung-sanjung sama keluarga besar kita, sudah mati. Ingin kita dipuji-puji sama mertua, sudah mati. Udah nggak ingin lagi. Ingin dihormati suami, ingin dihargai suami, sudah mati. Lebih baik aku menghargai suamiku, meskipun suamiku tidak menghargai aku. Karena udah mati. Korban. Ketika kita seperti itu sama dengan kita sedang menyajikan hidup kita di hadapan Tuhan. Anda sedang menyajikan makanan yang lezat di hadapan Tuhan, yaitu tubuh kita. Begitu Anda tidak dihargai suami, begitu Anda tidak dihargai pasangan mertua, ipar, dan segala macam, tapi Anda mati terhadap semuanya itu, Anda sedang menyajikan makanan lezat di hadapan Tuhan. Seolah-olah seperti itu umpamanya. Korban. Ini kemana semua ini? Yang bisa tampilkan, yang nggak bisa nggak apa-apa. Saya mau cari khotbah yang enak-enak, jemaat. Saya pengen cari khotbah yang enak sedikit. Nggak ketemu saya. Yang enak di telinga itu loh. Nggak ketemu. Ingat firman Tuhan yang saya sampaikan kemarin kepada jemaat Tuhan. Banyak orang akan mengumpulkan guru-guru untuk mengenakkan telinga mereka. Ternyata kata persembahkan di sini adalah kata kerja. Persembahkanlah, aktif setiap hari. Berarti setiap hari kita harus mempersembahkan tubuh kita di hadapannya. Jaga mulut. Mulut adalah bagian tubuh. Jaga. Mari kita jaga. Pikiran di bagian mana? Halo? Pikiran kita di bagian mana? Kepala. Bagian? Ya, bagian tubuh juga. Berarti pikiran pun dikasih sama Tuhan. Pikiran nggak kelihatan. Abstrak. Nggak kelihatan pikiran. Tapi Tuhan bilang persembahkanlah. Apa yang nggak kelihatan dalam diri kita? Pikiran, perasaan, keinginan, kan nggak kelihatan. Keinginan Seli, si Mama Tunggu ini saya nggak tahu. Saya nggak bisa melihat keinginannya apa. Pikirannya dia juga saya nggak tahu. Kan abstrak. Nggak kelihatan. Tapi persembahkan untuk Tuhan.
Semua keinginan kita, semua perasaan kita, semua pikiran kita, semua alat panca indera tubuh kita diserahkan kepada Tuhan. Tidak bisa tidak. Jempol Anda mengetik SMS ke rekan-rekan kita, teman-teman pun harus diserahkan. Artinya apa? Tuhan, biar jempolku ini loh. Semua untuk memuliakan Tuhan, jempolku. Itu artinya menyerahkan, mempersembahkan. Mata ini, mata kita sama-sama. Serahkan sama Tuhan. Artinya untuk apa? Kita mau menyerahkan kepada Tuhan, artinya ya udah, untuk apa mata ini? Gunakan sebaik mungkin. Telinga kita. Semua. Persembahkanlah sebagai korban persembahan. Ingat kita korban. Kalau namanya korban ya sudah, korban perasaan, korban pikiran, korban tenaga, korban apa lagi? Ya semua namanya korban. Kita ini korban. Ingat, ayo kita sama-sama bilang, saya adalah korban. 1, 2, 3, ya. Saya adalah korban. Saya adalah korban. Korban. Oke, korban. Ingat, Anda korban. Jadi kalau hari ini Anda korban perasaan, ya sudah. Ya korban. Korban pikiran, ya sudah. Memang korban. Namanya korban enak. Nggak ada yang enak korban. Tapi itu kita sedang menyajikan hidup kita, tubuh kita untuk dinikmati oleh Tuhan. Haleluya. Keren ya. Saya mau tanya lagi. Strategi perencanaan, planning, strategi perencanaan, harapan, cita-cita, motivasi. Saya mau tanya, itu kelihatan atau tidak? Enggak kelihatan. Motivasi itu enggak kelihatan. Cita-cita itu enggak kelihatan. Itu pun diserahkan sama Tuhan. Keinginan enggak kelihatan. Kita punya keinginan makan aja pun kita bisa loh. Menyerahkan kepada Tuhan. Apakah keinginanku ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah ini benar-benar kehendak Tuhan? Apakah keinginanku ini benar-benar baik? Berkenan di hadapan Tuhan? Ini perlu. Apakah ketika aku terus makan makanan yang mengganggu kesehatan tubuhku, apakah ini berkenan di hadapan Tuhan ya? Wah, sekalipun bibirku merasakan ini makanan kesukaanku, mulutku ini nggak bisa kuasai, tapi firman Tuhan bilang, apakah ini berkenan ya? Oh enggak, dikuasai, diserahkan sama Tuhan. Kalau nggak berkenan, jangan. Semua hal, makan aja pun, keinginan kita mau makan, mau minum pun diserahkan kepada Tuhan. Sesuai kehendaknya apa enggak? Jangan suka-suka kita makan ini sembarangan, udah tahu nggak boleh, dilarang, kita embat juga. Semua hal. Tuhan, aku mau begini Tuhan. Tuhan, misalkan begini. Tuhan, aku mau memberi Tuhan. Nah, memberi pun. Apakah berkenan kepada Tuhan atau tidak? Jangan kira memberi itu berkenan sama Tuhan. Belum tentu. Saya mau katakan kepada kita. Saya akan baca. Saya ulang kembali. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik. 1. Ingat ini, 1. Apa yang baik,
kamu bisa membedakan apa yang baik. Kehendak Allah mana yang baik, satu. Kedua, berkenan. Ketiga, sempurna. Tingkatan kita tidak cukup baik, jemaatku. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Yesus. Tingkatan kerohanian Kristen itu tidak cukup baik. Ada 3. Yang pertama, baik. Itu tingkat dasar. Kedua, berkenan. Ketiga, sempurna. Halo, masih adakah mendengarkan firman? Atau pada hilang semua? Ya udahlah, semoga ada ya. Yang penting orang Amerika, Australia, mereka terberkati, mereka bertumbuh. Saya sekarang udah mau bertumbuh, ayo, nggak mau terserah. Saya penting lakukan bagian saya, dengarkan, sampaikan firman. Tingkatan kekristenan kita tidak cukup baik. Alkitab berkata, kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah. 1, apa yang baik. 2, berkenan. 3, sempurna. Perbuatan baik tidak cukup bagi orang Kristen. Bagi para pengikut Yesus. Karena belum tentu berkenan di hadapan Tuhan orang berbuat baik. Belum tentu. Kalau Sally berbuat baik, tapi dia punya maksud, di dalamnya maksud jahat, apakah itu berkenan? Itu bukan berbuat baik namanya. Siapa bilang? Orang pada umumnya berkata itu berbuat baik. Ada yang dibilang berbuat baik demi kebohongan. Berbohong demi berbuat baik. Tetap baik katanya. Jangan kira baik menurut kita, berkenan menurut Bapak. Belum tentu. Seperti saya bilang kemarin. Nggak apa-apa nikah, punya suami langsung 4 satu rumah. Yang penting adil pemberian uangnya. Istri atau seorang pria memiliki istrinya 4 langsung satu rumah. Suaminya kasih 20 juta, sama-sama 20 juta. Menurut pandangan manusia umumnya itu baik. Baik sekali suaminya itu. Kalau dia sama istri 1, 2, 3, 4, itu pasti kasih uang sama rata. 50, 50, 50, 50. Baik sekali itu suami. Baik menurut manusia, tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa membedakan mana yang baik menurut kehendak Allah atau mana yang benar menurut kehendak Allah. Bukan benar menurut manusia. Keren sekali ajaran firman. Ada orang berbuat baik, tapi pikirannya jahat. Abstraksi, tidak kelihatan. Baik perbuatannya, memberi. Tapi di pikiran, jahat. Itu tidak berkenan. Makanya Tuhan bilang, kamu bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan dan sempurna. 3 tingkatan ini kita harus mencapai itu, menjalani itu. Tidak cukup baik. Inilah keunikan ajaran kita. Agama-agama, beberapa kepercayaan saya pelajari, semua agama mengajarkan yang baik. Uniknya kita, orang Kristen, tidak cukup baik. Berkenan. Saya beberapa kali pernah ketemu dengan orang yang mendukung pelayanan, memberi uang ke pelayanan. Kasih duitnya turah-turah. Tapi dengan dia memberi uang, dia bisa mengendalikan pendeta itu. Dia suka memberi jemaat. Tapi dia suka mau mengendalikan itu pendeta. Saya mau tanya, apa itu berkenan? Baik itu kan, memberi kan? Baik. Tapi apakah itu berkenan? Belum tentu. Kalau sakit, nggak apa-apa ditutup kamera ya. Kalau benar-benar sakit, nggak bisa menahan, nggak apa-apa. Ngomong aja. Kecuali yang tidak memungkinkan, saya bilang nggak masalah ya. Nggak apa-apa. Kesadaran diri saja,
dari hati kita yang terdalam. Tidak apa-apa ya, saya tidak melarang. Jadi ingat, kita ini korban. Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban di hadapan Tuhan. Korban. Sakit namanya korban. Kalau korban itu ya kerjaannya, ya namanya korban, ya kerjaannya ya memberi. Namanya korban. Emang korban bisa menuntut? Nggak bisa. Namanya korban ya pasrah. Korban itu pasrah, berserah kepada Tuhan. Ya korban. Siapa di sini pernah melihat hari raya korban, saudara kita? Siapa pernah melihat mereka mempersembahkan korban, binatang? Saya berkali-kali melihat itu. Saya lihat korbannya itu ya, itu diikat kakinya, empat-empatnya, sampai korbannya itu nggak bisa bergerak apa-apa. Pasrah aja dia. Gimana? Namanya korban. Nah kita pun demikian. Kita pasrah kepada Tuhan. Nggak bisa berbuat apa-apa sih. Udah pasrah kepada Tuhan. Terserah Tuhan saja deh. Terserah ya. Jenny, terserah Tuhan ya. Atas hidup Jenny ya. Terserah Tuhan. Mau namanya korban ya sudah. Pasrah aja C. Seperti kita ya. Seolah-olah Jenny tangannya diikat sama Tuhan. Kakinya diikat sama Tuhan. Seolah-olah seperti itu. Karena korban. Bahasa saya ya seolah-olah CJ ini sedang disembelih sama Tuhan. Atau sedang menyembelih diri sendiri. Jadi korban. Ya sudah. Ingat CJ ini apa yang saya bilang, CJ ini ada dalam satu areanya Tuhan. CJ ini ada di dalamnya. Wadah. Kalau di dalam areanya Tuhan, wadahnya Tuhan. Kalau namanya wadah, mau diadu-adu, digongseng, ya kan dibolak-balik. Tapi areanya Tuhan, wadahnya Tuhan, pasti aman. Itu, enggak apa-apa. Kalau secara korban, seolah-olah ya CJ ini sedang diikat kaki dan tangannya, enggak bisa berbuat apa-apa. Korban. Kita semuanya seperti itu. Enggak enak. Tapi asik jemaat. Setelah saya renungkan, asik ternyata. Enak. Saya menikmati sekali. 50-50 Kak. Meskipun Benny. sakit ya, jujur sakit. Tapi jadi terbiasa. Aduh, ya. Ya, jadi nikmati ya. Nah, ingat, kita nggak cukup berbuat baik. Berbuat baik belum tentu berkenan. Nah, ternyata jemaat, saya temukan rahasianya. Baik itu tingkat dasar. Misalkan, dulu kita jahat menjadi baik. Itu tingkat dasar. Nah, ya toh? Tapi sekarang berkenan. Nah, ternyata arti berkenan di situ ternyata adalah menyenangkan hati Tuhan. Dapat diterima. Artinya begini. Memberi dengan hati tulus, motivasi kita, pikiran kita sama sejalan. Itu berkenan. Berkenan itu cocok pikiran, perasaan, dan wujud nyata tindakan, perilaku. Itu sama. Itu ternyata berkenan. Abstrak di pikiran kita yang tidak bisa dilihat orang, tapi Tuhan bisa melihat. Cocok. Itu berkenan. Wow, keren ya. Apa yang baik menurut manusia belum tentu berkenan menurut Allah. Berkenan itu lebih dalam. Seperti saya bilang tadi, mohon maaf, saya tidak menyinggung siapapun. Saya tidak bermaksud. Bagi Tuhan, mohon maaf.
Kita ini kan udah tahu firman, kecuali belum tahu. Masa lalu biarlah berlalu, ya. Bukan bermaksud mengingatkan masa lalu, tidak. Saya tidak bermaksud untuk itu. Tidak bermaksud. Karena kita belum tahu firman waktu itu, ya. Saya tidak bermaksud. Coba dulu. Kalau kita dulu misalkan apa ya? Ya saya bilang tadi menikah langsung satu rumah, 2 istrinya, 4 istrinya. Yang penting bagi rata duitnya, biasa saja. Baik menurut orang. Tapi menurut Tuhan, Tuhan nggak berkenan. Karena ada Alkitab bilang. Nah itu nggak berkenan. Nah itu arti berkenan tuh di situ. Lebih dalam dia. Tidak cukup baik. Tapi Tuhan nggak berkenan yang seperti itu. Orang bilang itu baik kok, suaminya bagus kok, dia bagus kok, kasih uangnya rata. Tapi itu nggak berkenan di hadapan Tuhan yang seperti itu. Nah, itu salah satu contoh. Ada ayatnya nggak? Ada. Ada ayatnya. Saya bacakan CJ ini ya. CJ ini yang baca, saya kasih ayatnya ya sebentar ya. Biar semua kita ini berdasarkan firman, bukan berdasarkan Beni Susilo Tampu Bolon. Tidak ada kebenaran pada saya. Kebenaran saya bukan seperti kebenaran Tuhan. Kebenaran saya ini kotor. Seperti kain kotor ya. Kebenaran Tuhan yang benar. Kalau Tuhan yang ngomong sudah jelas itu. Beni nggak akan pernah benar menurut ukuran Tuhan. Jadi Beni harus belajar sesuai ukuran Tuhan ya. Sebentar ya. Nanti CJ ini bacakan ya, tolong ya. Ini saya tidak pernah mengamuk, saya tidak. Bentar CJ ini. Saya tidak pernah mengamuk dengan jawaban orang seperti yang saya ucapkan tadi. Saya pernah ketemu sama orang seperti itu soalnya. Ya, tapi saya tidak bisa menyebutkannya ya. Tidak boleh. Oke, benar ya. Sabar ya, biar ada persiapan kita. Siap-siap, mungkin ini tajam. Ini tajam ini, firman Tuhan ini, tapi kita suka. Karena kita sudah ada di dalam Tuhan ya. Kalau dulu oke lah. Itu masa lalu. Oke. Buka tolong C, Matius 19 ayat 6. Benar nggak itu ya? Coba buka dulu. Matius 19 ayat 6. Coba dibacakan ke kita. Bentar ya, Matius 19 ayat yang ke-6. Kalau ada kitabnya, kalau ada Alkitabnya boleh silakan dibuka bersama-sama. 19 ayat berapa? Ayat berapa? Iya, Fer. Matius 19 ayat 6. Ayat 6. Ayat 6 ya. Ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi 2, Ya. melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Oke. Ini kita sudah di dalam Kristus. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Siapapun orangnya, termasuk pendeta. Tidak boleh menceraikan manusia, tidak boleh menceraikan, tidak boleh. Hanya Tuhan yang boleh menceraikan manusia. Lewat apa? Kematian. Manusia tidak boleh. Tidak boleh. Artinya apa? 2 menjadi 1. Mereka 2 menjadi 1. Bukan 4 jadi 1. Bukan sampo 3 in 1. . 2
Berkenan? Nggak berkenan. Meskipun jawaban mereka, siapapun itu berkata, itu baik kok. Satu rumah 4 bini atau 4 suami, nggak apa-apa. Yang penting adil. Ya, itu nggak apa-apa menurutmu baik. Ya, itu menurut Anda nggak masalah. Saya nggak pernah ribut soal itu. Nggak pernah. Tapi menurut kita, firman Allah, ajaran Yesus, ajaran Alkitab, tidak berkenan. Karena bagi Tuhan 2 menjadi 1, bukan 4 jadi 1. Itu kita dalam Kristus. Ya, kalau dulu kita nggak tahu firman Allah itu semua orang. Saya juga pelakunya kok. Tapi udah tahu kita firman, kita diluruskan. Menjadi berkenan di hadapannya. Amin. Ya, mau berkenan di hadapannya ya, tidak cukup baik. Setelah berkenan, apa lagi? Sempurna. Nggak cukup berkenan. Wah, ngeri sekali Pak Pendeta. Berarti menjadi Kristen itu benar-benar kita fokus pada hidup yang Tuhan mau. Ya iya. Dengan begitu kita nggak punya waktu untuk kita ngegosip. Nggak punya waktu untuk kita koreksi orang. Nggak punya waktu untuk kita yang aneh-aneh. Karena apa? 3 tingkatan nggak cukup baik. Aku udah baik kok sama dia. Nggak cukup. Berkenan nggak? Motivasi kita berbuat baik apa? Berkenan nggak di hadapan Tuhan? Sesudah berkenan, iya aku udah berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan aja susahnya minta ampun jemaat. Aduh. Apalagi Alkitab bilang, mana kehendak Allah apa yang baik, berkenan dan sempurna. Waduh, sudah ini. Terakhir sempurna. Sempurna jemaat. Berarti Pak Pendeta kita ini sebenarnya sedang terus berjuang menuju kepada kesempurnaan yang Allah kehendaki. Betul. Sudah kita berjuang berkenan, berjuang sampai sempurna. Waduh. Berbuat baik yang sempurna. Berbuat baik yang sempurna. Berpikir yang baik, tapi berpikir sampai berpikir sempurna. Waduh, waduh, waduh. Wah, itu nggak gampang, jemaat. Nggak gampang. Nggak gampang. Susah kan? Susah ya, jemaat? Iya, susah. Itulah kita diajarkan Tuhan Yesus. Paulus memberitahukan kepada kita. Setelah kita melakukan demikian, Alkitab berkata, itulah ibadahmu yang sejati. Berarti ibadah sejati itu bukan datang ke gereja dong Pak Pendeta. No. Ibadah yang sejati bukan Anda datang ke gereja beribadah kepada Tuhan, menaikkan 2 lagu pujian sorak-sorai, tempo kencang, yang 2 lagi lagu lambat. Aku berserah. Apakah itu yang namanya Pak Pendeta menyanyikan lagu pujian penyembahan? Itu namanya ibadah sejati? Bukan. Tidak sedikit orang Kristen masuk ke gereja tapi mulut tetap cakap kotor. Apakah itu ibadah sejati? Tidak sedikit orang Kristen rajin ke gereja beribadah tapi juga tipu orang lain. Tidak sedikit orang Kristen rajin ke gereja tapi selingkuh. Apakah itu ibadah sejati? Stop tipu-tipu, kata Alkitab. Tapi ketika kita melakukan seperti Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Sehingga engkau tahu membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan sempurna. Itulah ibadahmu yang sejati. Artinya apa? Kata sejati ternyata logikos. Kata sejati di situ artinya logikos, logika, masuk akal secara sederhana. Secara sederhananya, ibadah sejati itu adalah
ketika kita berikan seluruh hidup kita, seluruh apa yang ada di dalam kita kepada Dia Sang Raja, baik secara abstraksi yang tidak kelihatan, pikiran, perasaan, dan keinginan, motivasi, cita-cita, semua yang tersembunyi, semua yang kelihatan, kita serahkan kepada Dia. Apakah itu kehendak Allah atau tidak? Apakah itu berkenan atau tidak? Apakah itu menuju kepada kesempurnaan atau tidak? Baru dikatakan itu masuk akal. Itulah ibadahmu yang sejati. Baru tepuk tangan. Sulit enggak? Sulit. Jangan kira mentang-mentang Kristen rajin ibadah, rajin dengar firman, Anda dan saya sudah ibadah sejati. No. Belum tentu. Waduh, ajaran firman seperti ini. Iya. Kalau ini diajarkan di gereja-gereja, mantap. Bukan hanya sekedar, saya mau ulangi lagi. Mobil 1 jadi mobil 2. Mobil 2 jadi mobil 7. Perusahaan 1 jadi perusahaan 7. Bukan itu. Allah tidak tertarik untuk seperti itu. Tidak ada saya temukan seperti itu. Allah jatuh cinta dengan orang mobil 1 jadi 7 mobil yang enggak ada. Saya baca dalam kitab Kejadian sampai Wahyu. Saya tidak pernah temukan. Emasnya 7 jadi 200 emas batangannya, lalu Tuhan terkesima. Tidak ada. Saya nggak pernah baca di dalam kitab Kejadian sampai Wahyu. Nggak pernah. Tuhan nggak jatuh cinta, nggak terkesima dengan itu. Nggak terkesima Tuhan. Tuhan nggak seperti ini. Wow, Benny punya mobil. Wow, dari mobil 1 menjadi mobil yang harga 28 M. Wow, keren ya mobil Benny ya. Wow, Tuhan nggak pernah begitu. Nggak terkesima. Anda mau naik mobil roda 3, Anda mau naik mobil roda 4, Anda mau naik motor yang terbaru dan terlama. Tuhan nggak terkesima soal itu. Yang terkesima adalah apa? Waktu kita menyajikan hidup kita kepadanya sebagai korban. Engkau disakiti. Dan kau berkata, thank you friend. Engkau dihianati. Engkau berkata, I love you. Wah, engkau menyajikan di hadapan Tuhan hidupmu. Dan beliau terkesima. Wow. Walaupun C. Yuliana dia naik roda 3, yang lainnya roda 4. Tapi begitu engkau menyajikan hidupmu bagi dia, Tuhan terkesima ketika engkau turun di roda 3-mu. Tuhan akan berkata, oh itu anakku itu. Itu anakku itu. Oh. Ketika engkau naik sepeda motor yang model lama. Yang lain bermerek mahal harganya. Tapi Anda membuat Tuhan jatuh cinta. Begitu turun dari sepeda itu, Tuhan berkata, ini anakku. Jemaat, saya mau beritahu, saya sedikit buka. Kami punya mobil seharga 28 miliar. Satu mobil. Tapi nggak bisa dipakai karena faktor X, Y, dan Z. Kita didisiplin sama Tuhan. Kita diajar, kita dididik. Satu mobil, kurang lebihnya harganya segitu. Cari di internet mobil apa harganya 20 M ke atas, 20 M lah. Nanti kalian
cek di internet. Kurang lebihnya seharga itulah. Puluhan lah, pokoknya puluhan. Saya nggak boleh sebutkan merek. Cuma situ aja. Bukan itu yang dipandang Tuhan. Tapi sekarang kita naik motor biasa saja. Pemberian orang, motornya second. Yang sudah berapa tahun dipakai orangnya, itu dikasih ke kita. Dan itu yang kami naiki sampai sekarang. Yang membuat Tuhan tertarik itu bukan itunya. Jadi jangan gengsi ya. Jangan malu ya. Jangan malu. Jangan paksa suami beli ini, beli itu. Nanti aku malu dilihat sama tetanggaku, dilihat sama temanku. Kalungnya sampai 10 digantungkan di lehernya. Kok saya nggak ada loh, Kung? Nggak usah gengsi, nggak usah malu soalnya. Aduh, loh Kung, teman-teman aku ngerumpi loh Kung. Itu loh kalau gelangnya itu seperti toko emas berjalan loh Kung. Malu aku loh Kung. Ih, belikanlah loh Kung. Ya minimal ya 3-4 lah loh Kung. Nggak usah malu, nggak usah gengsi soal itu. Yang membuat tertarik bukan emas, bukan harta, tapi apa yang kita sajikan di hadapan Tuhan. Hidup kita. Korban. Oke, jemaat Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan sangat sederhana. Kita mau sebagai orang percaya, bukan saja sebagai yang mengajarkan kita berbuat baik, tidak cukup. Tapi berkenan atau tidak, dan sampai sempurna. Ya, itu jemaat Tuhan ya. Nah, contoh, baik belum tentu berkenan, kita memberi tetapi karena kita terpaksa, itu juga tidak berkenan. Tapi baik kelihatannya memberi. Nah, sama ya. Oke, semua hal dalam segala hal itu. Baik, hari ini saya akan menutup firman Tuhan. Bagi kita semuanya, saya mendorong kita tetaplah semangat ikut Tuhan. Ayolah, kita semua sama-sama berjuang. Saya pun berjuang kok sampai sekarang. Tidak mudah, jemaat. Akhir kehidupan kita belajar firman Tuhan ketika kita meninggal. Stoplah hidup kita. Baru berhenti. Tapi ingat, kita akan menikmatinya nanti di dalam kehidupan kekal. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada malam ini. Bapa, kami menyadari bahwa mengiring Engkau tidaklah mudah secara daging. Harus kami banyak kehilangan hak kami. Kami harus mengesampingkan itu demi kehendak Allah yang ada dalam diri kami. Hak kami adalah apa yang kami terima dari Tuhan saja, itu hak kami. Kami hanya bisa melakukan kewajiban kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa, kami jujur mau berkata, ketika kami dihianati, ketika kami disakiti, dicurangi, itu terasa tergores di hati ini. Tetapi sekarang ada penghiburan buat kami, bahwa kami adalah korban. Korban itu tidak enak, tetapi kami harus persembahkan hidup kami kepadamu. Apapun itu bentuknya, baik yang tersembunyi dalam diri kami maupun yang kelihatan. Bapa, tolong kami. Seringkali kami gagal, jatuh bangun. Kami akui itu semua, Bapa. Tuhan, Tuhan.
Dengan begitu kami menyadari bahwa kami sangat membutuhkan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Tuhan, Tuhan. Bahkan kesukaan kami sendiri pun kami harus menyerahkannya kepada Tuhan. Apakah itu kehendak-Mu atau tidak yang Engkau kehendaki? Baik makan dan minum kami, baik semua yang mau kami beli, baik semua yang kami rancangkan. Bapak, kami harus memikirkan apakah itu kehendak Allah atau tidak. Tuhan tolong kami. Tolong kami semuanya. Hari ini kami belajar firman Tuhan sangat sederhana. Tapi begitu tajam, menghibur, bahkan mendidik kami. Mungkin juga menegur kami. Tapi kami percaya ketika kami di dalam Kristus, kami akan menikmati hasil dari didikan itu saat kami mau melakukannya. Tuhan, tolong kami. Tolong kami Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba bersyukur dan hamba berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Yuk, kita akan mengakhiri sebentar. Saya akan berdoa buat jemaat Tuhan. Ya. Biar kita menyelesaikannya. Baik, kita berdoa lagi ya. Nanti saya akan mengakhiri. Jenny berdoa untuk firman Tuhan dan jemaat Tuhan, persembahan semuanya doakan ya. Apa yang ada di hati Jenny, yuk. Terima kasih. Jenny bisa nggak? Terganggu nggak? Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk malam yang luar biasa yang memampukan kami lagi untuk datang untuk mencari Engkau. Bukan karena kepintaran kami, bukan kekuatan dari kami, bukan apapun dari kami. Itu semua karena anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu dan belas kasih-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan Yesus, mampukan setiap diri kami. Kami mempunyai keterbatasan. Ajari kami untuk apa yang Engkau inginkan dan apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang penyampaian isi hati-Mu yang telah Kau utarakan kepada kami pada malam hari ini tentang mengenai kesederhanaan, tentang mengenai kerendahan hati, tentang mengenai ketulusan hati. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Biar kami belajar dari firman-Mu ya Bapak, untuk belajar lebih lagi untuk memberikan hati kami yang turut padamu ya Bapak. Bentukkan hati kami, mampukan hati kami, dan proseskan hati kami untuk menjadi seperti hati-Mu ya Bapak. Untuk mengasihi-Mu dengan memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Bapak. Ajarilah kami untuk kesederhanaan ya Bapak. Agar kesombongan tidak berkuasa di dalam diri kami ya Bapak. Ajarilah kami untuk terus merendahkan diri ya Bapak. Agar kami tidak melakukan sesuatu yang mendukakan Engkau ya Bapak. Biar kerendahan hati terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam lagi ya Bapak. Di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Biar kerohanian kami ya Bapak semakin bertumbuh dewasa lagi di dalam Engkau. Berikan kami ya Bapak roh yang haus dan lapar ke Engkau. Baik itu dalam penyembahan pujian ya Bapak. Baik itu dalam mendengarkan firman ya Bapak. Biar firman yang kami dengar itu yang menjadi benih yang jatuh di tanah subur ya Bapak. Kami rindu ya Bapak. Amin. Firman itu tanam di dalam diri kami. Agar kami ketika kami dihadapi segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi, kami semakin kuat ya Bapak. Semakin dewasa ya Bapak. Semakin bertumbuh ya Bapak. Kami tidak mau ya Bapak setiap kerohanian kami ya Bapak. Yang seumpama dengan rumah yang dibangun di atas pasir, kami tidak mau ya Bapak. Kami mau rumah kami ya Bapak, pembangunan rohani kami itu dibangun di atas batu ya Bapak. Ketika angin bertiup ya Bapak, dia tetap teguh ya Bapak, tetap kuat ya Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Roh Kudus, mampukan kami. Kami mempunyai kedagingan ya Roh Kudus. Sandarkan kedagingan kami ya Roh Kudus. Iya, Tuhan. Biar kami belajar untuk berserah di dalam Engkau ya Roh Kudus. Membiarkan Engkau mendidik kami ya Roh Kudus. Membiarkan Engkau menuntun kami ya Roh Kudus. Ajar kami lebih lagi menjadi
apa yang Bapak kami inginkan ya Bapak. Bukan menjadi apa yang kami inginkan, tapi menjadi apa yang Bapak kami inginkan. Terpujilah nama-Mu ya Bapak, atas kasih-Mu yang luar biasa yang tidak kami dapati di dunia ini. Terpujilah nama-Mu, nama di atas segala nama, raja di atas raja. Kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berserah ya Tuhan, ya Bapak. Kami berserah. Kami tidak mau hal-hal dunia itu menjauhkan kami daripada-Mu. Ajarilah kami untuk bersekutu intim dengan-Mu ya Bapak. Kami mau intim dengan-Mu. Kami mau mengerti isi hati-Mu. Kami ingin mengerti isi pikiran-Mu. Biar semua itu ada di dalam diri kami. Sehingga apa yang kami lakukan itu kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Biar kehidupan kami menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Biar kehidupan kami menjadi garam bagi orang sekitar kami. Biar kehidupan kami menjadi terang bagi orang. Ketika orang melihat kehidupan kami, maka kemuliaan-Mu ya Pak dinyatakan ya Pak. Bukan kami, tapi kemuliaan-Mu yang dinyatakan. Kami rindu ya Bapak. Kami rindu keluarga kami diselamatkan. Tapi kami terlebih dahulu ya Bapak. Terlebih dahulu Amin. Kami serahkan ya Bapak. Karena kami tahu ketika kami terlebih dahulu serahkan ya Bapak. Engkau sendiri juga ya akan menyelamatkan seisi keluarga kami melalui kehidupan kami. Dan karena kehidupan kami, karena Kau bentuk menjadi teladan seperti Engkau yang Bapak yang teladan. Maka melalui kehidupan kami, maka kemuliaan yang akan mereka lihat ya Bapak. Kasih-Mu yang akan mereka lihat ya Bapak. Haleluya. Ya Bapak. Berikan kami roh yang takut dan gentar akan Kau ya Bapak. Berikan kami roh yang takut dan gentar akan Engkau. Ketika Engkau mendapati kami menyimpan kiri dan kanan, Engkau sendiri yang menegur kami. Engkau sendiri yang mengajar kami. Amin. Membawa setiap langkah kami untuk kembali di dalam Engkau. Ya Bapak. Tuntun kami selalu ya Bapak. Tuntun kami selalu. Biar kehidupan kami menjadi berkat. Bukan menjadi benalu, tapi berkat ya Bapak. Berkat Bapak. Dan berkati juga persembahan-persembahan yang telah diberikan ya Bapak. Ataupun yang belum ya Bapak. Kau berkati mereka semua ya Bapak. Karena kami tahu ketika Engkau yang memberkati ya Bapak. Maka berkat-berkat itu akan menjadi benih ya Bapak. Kami percaya akan menjadi benih. Yang akan memberkati setiap pekerjaan-Mu. Dan kemuliaan-Mu yang akan dinyatakan ya Bapak. Amin. Ya Bapak. Dan berkati semua jemaat-jemaat ya Mbak. Jemaat termasuk anak-Mu sendiri, termasuk hamba-Mu sendiri yang sedang berdoa. Kami serahkan semua seutuhnya ke dalam kuasa-Mu, ke dalam tangan-Mu. Kami tahu kami mempunyai keterbatasan, tapi kami mau Engkau tuntun. Amin. Ya Tuhan. Roh Kudus, Ya Tuhan. Ya. bersemayamlah di dalam kehidupan kami. Bersemayamlah di dalam tubuh dan roh dan jiwa kami. Curahkanlah Roh Kudus lebih lagi di dalam diri kami. Tuhan. Berikanlah kuasa kekuatan Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Roh Kudus bekerjalah di dalam kehidupan kami. Berkaliarlah, berdaulat, bertatalah. Dan sempurnakanlah menjadi apa yang Bapak kami hendaki di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Dan kami mengucap syukur ya Bapak dan berdoa. Haleluya. Amin. Sorry ya, kena prepet. Sampai batas. Suaranya Kak. Udah. Sorry ya, sampai tengah terputus. Kena prepet. Nggak apa-apa, Ce. Nggak apa-apa. Makasih, Ce ya. Bapak di surga, hamba berdoa untuk Sally, Marlina. Bapak dalam kondisinya, Engkau mengetahui. Tuhan, hamba memohon dengan sungguh-sungguh. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan kuasa mujizat-Mu.
Bila Bapa berkenan akan menjadi saksimu, Sally ada di Cina Tuhan, melalui mukjizat itu nyatakan Bapa. Pada malam hari ini, Bapa berperkaralah buat anakmu ini Tuhan. Semuanya baik apabila dia bersamamu senantiasa. Firman-Mu bilang, penyakit, kelaparan, pedang, maut, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Bapa, Bapa, Bapa. Kumohon dengan sungguh-sungguh jamah dan sembuhkan Sally dengan perkara yang ajaib dari Tuhan. Muliakan nama-Mu melalui hidup Sally Tuhan. Di dalam nama Yesus. Semakin anakmu semakin dewasa. Dan apa yang dihadapinya hari-hari ini juga dia semakin kuat dalam segala situasi. Dalam nama Yesus. Tuhan, hamba berdoa buat Cejeni dalam pekerjaannya, dalam penjualan rumah. Bapa, siapapun penghalang, apapun dia, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Bapa, kami tahu semua yang terbaik daripada Tuhan. Bapa yang menyingkirkan semua penghalang-penghalang yang apabila memang sudah waktunya Tuhan untuk anakmu ini akan menerima jawaban doa atau dikabulkan untuk rumah itu terjual di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan berperkara buat anakmu ini. Tapi kalau memang semuanya itu Tuhan izinkan terjadi, saya percaya semua mendatangkan kebaikan bagi kami. Tapi bukan karena kuasa kegelapan yang berkuasa sepenuhnya di situ. Kalau awal-awalnya ada kuasa kegelapan yang ada di situ, tapi sudah pergi tersingkir, maka selanjutnya Tuhan berkarya, bekerja apa maunya Bapa untuk Cejeni alami. Terima kasih Tuhan. Bila Bapa berkenan, rumah itu akan terjual, ruko-ruko itu Tuhan. Segalanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau menilik hatinya yang terdalam, apa yang dia rindukan, semua apa yang dia kerjakan selama ini. Terpujilah Tuhan, terus berkati anakmu ini, berkati Vio, berkati suaminya yang ada di Cina. Tuhan jaga rumah tangga ini. Aku percaya Tuhan yang terbaik daripada semua yang kami miliki. Kami mau mengasihi Tuhan lebih dari siapapun dan lebih dari apapun yang kami miliki. Tuhan jaga lindungi suaminya yang ada di Cina dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, satu persatu aku berdoa untuk semua jemaat-Mu yang hadir secara khusus pada malam hari ini. Ada Weti Jo, ada Veronica, ada Ceyuli, ada Mama Jason, ada Mama Vivi, ada Feby, ada Leni. Tuhan, hamba berdoa buat mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Bapa tercurah buat mereka. Bapa, mereka sangat ada di hati-Mu ya Tuhan. Mereka ini ada dalam pandangan-Mu. Aku percaya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba menyerahkan semua anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Suami-suami mereka juga Tuhan, rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang harmonis, yang terjaga dalam kekuatan Tuhan. Bapa yang hari-hari ini yang sedang pemulihan prima secara kesehatan, Bapa, berkati kesehatan mereka. Tuntun arahkan kami semuanya untuk pola hidup, pola makan yang baik, agar kami benar-benar memperhatikan, menghargai kesehatan atau tubuh kami semuanya, supaya kami menikmati hidup ini dengan kondisi tubuh yang prima. Terima kasih Tuhan. Dan hamba percaya ini pula yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kami sakit-sakitan, tapi justru Tuhan senang kalau kami hidup sehat. Tolong kami semuanya Tuhan, tolong kami. Terima kasih Bapa, kalaupun semuanya terjadi karena itu Tuhan izinkan. Bapa yang baik, mungkin juga karena kesalahan kami di masa lalu, cara makan dan pola hidup kami yang tidak baik. Bapa tolong ampuni kami mau memperbaikinya Tuhan. Dari kesalahan-kesalahan kami di masa lalu. Karena kami percaya, kami mau belajar di masa lalu,
tapi kami sedang memandang masa depan kami. Terima kasih Bapa di surga, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Berkati semua jemaat-Mu dalam perlindungan Tuhan. Bapa, saya percaya Tuhan sedang melatih kami dalam semasa hidup ini. Sehingga kami menjadi anak-anak kerajaan Allah yang berkualitas, yang bermutu, yang berbobot teruji. Sehingga kami bukan menjadi orang-orang gampangan. Terima kasih Tuhan, ajaran-Mu sempurna buat kami. Hari ini hamba sudah selesai berbicara. Hamba percaya firman-Mu akan terus berbicara bagi kami semuanya untuk mendidik, mengajari kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami memohonkan berkat daripada-Mu malam hari ini, Bapa di surga. Mari sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa di surga. Arahkan hati dan tangan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus. Oleh anugerah yang besar itu, melimpah atas kita sekalian, serta cinta kasih sayang Yesus Kristus yang diwujud nyatakannya bagi kita, dan Roh Kudusnya dikaruniakan untuk menemani kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita yang percaya dan yang mengasihi Dia. Haleluya, yang percaya diberkati Tuhan. Dengan sukacita kita sama-sama berkata, amin.